mengajarkan kita bagai tanah liat agar Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara pagi kita pagi ini hari ini. Kita mulai saja untuk kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif untuk kelompok kita kali ini. Ini pertama yang kita lakukan. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah budaya positif. Nah, di sekolah ini seperti apa sih budaya positif nanti ada. Nah, sebelum ke pemahaman tadi, saya akan sedikit bertanya. Di sini ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Mungkin ketika kita berada di posisi di kelas, ini sering kita alami ya, ketika ada masalah di kelas, atau ada yang anak tiba-tiba menangis. Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak tidak kira-kira? Ini nanti dijawabnya, ini dijawabnya dalam hati saja. Jadi Ibu Dwi bagi-bagi, Pak, cuma dengarkan dong ya. Ya, dengarkan. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca. Misalkan Bu Dwi ada anaknya yang baru datang ketika orang lain sudah datang 30 menit, sudah dimulai baru datang. Kamu langsung dikasih hukuman untuk membaca misalkan. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Seperti misalkan memberi hadiah, ya. Seringnya beri hadiah, anak nanti kalau bisa ini ibu kasih ini misalkan. Yang keempat, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Nah, ini setuju tidak setuju itu tergantung jawaban Bapak dan Ibu, karena setiap orang berbeda persepsinya. Nah, itu dijawab dalam hati saja dulu ya, tenang. Nah, topik kali ini kita akan bahas 6. Tadi disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi. Ada hukuman, penghargaan dan restitusi. Ketiga, keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi. Nah, ini nomor 4 nih kadangnya. Terus yang kelima, posisi kontrol kita sebagai guru di kelas atau di sekolah seperti apa. Yang keenam adalah segitiga restitusi atau pemahaman seorang guru untuk menyelesaikan masalah. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah tapi menambah masalah baru. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan kertas. Nanti jika yang berpasangan dengan temannya, kertas ini silakan Ibu genggam sekuat-kuatnya. Anggap saja kertas ini adalah barang yang sangat berharga buat Bapak dan Ibu. Ya, oke? Semuanya kebagian. Satu saja nanti dulu yang pegang. Dulu kena. Jadi kertas ini dianggap adalah benda yang berharga. Bisa Ibu kepal di dalam tangan Ibu, ya. Tapi sebelumnya Ibu tulis ini di sini, pokoknya lah. Tadi udah ditulis saja ya. Kemudian ada temannya si B tadi yang sampingnya. Si B akan mencoba untuk sekuat tenaga untuk dan berbagai cara untuk meminta atau memberikan benda tersebut. Bisa membujuk atau mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, ini ada beberapa cara, tapi tergantung si orang tersebut yang pegang ini. Silakan dicoba. Sebenarnya nggak ditulis juga nggak apa-apa. Iya, ini mah sebagai caranya saja. Kira-kira ada yang sudah diberikan, apa yang tidak diberikan?
Oh, jenis sopan ya. Jadi kan tadi di sini ada berbagai cara ya. Ada membujuk mungkin, kalau hanya dengan bujukan ada, bisa dibujuk, ada kan ya, kadang-kadang. Tapi ada anak yang nggak bisa dibujuk juga, ada yang diancam juga baru mau. Ada yang menghardik, menghardik itu adalah membentak ya, dan merayu, aduh cantik, coba bapak pengen lihat, gitu kan. Bapak Ugi tadi merayu misalkan, ibu aku pengen lihat dong, ini ibu cantik sekali misalkan. Lalu dibuka, menyuap. Tadi kata Tuhan, apa saya disuap, katanya. Terus apa saja agar dapat membawa kebantahan anak. Nah, di sini adalah kontrol terhadap diri. Berarti posisinya ada di yang pegang kertas. Kalau dia kuat terhadap keyakinannya, pasti akan memegang sekuat tenaga, tidak akan diberikan. Nah, kalau ada yang tidak sekuat tenaga, ya udahlah, karena saya suka sama Pak Abdullah ini saya kasih gitu kan. Ya, jadi intinya ada di diri sendiri. Baca peduli, nggak suruh nulis peduli. Nah, di sini ada beberapa perubahan paradigma. Nah, yang saya temukan dalam pembelajaran atau bahasan Ki Hajar Dewantara di modul yang saya pelajari, jadi guru itu ternyata Bapak Ibu menghambat terhadap murid, atau murid kita lah menjadi patokan kita. Kita hanya menuntun, bukan menuntut. Jadi selama ini kita salah mungkin ya, saya mungkin salah menuntut murid untuk menjadi sesuatu, tetapi tidak bisa. Tapi murid tersebut adalah kita tugasnya untuk menuntun karena zaman. Jadi murid itu harus kita tuntun sesuai kodrat zaman dan alamnya. Karena zaman kita sekolah berbeda dengan zaman anak sekarang ya. Kalau sekolah dulu kita mainnya mungkin hanya main karet, congkak, Pak Dulo dan Pak Ugi itu pintar main karet. Nah, kalau sekarang anak mainnya adalah handphone, sudah jauh berbeda, zamannya sudah beda. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Ilustrasi guru sebagai pengontrol murid. Ya, ini ya di kelas kita sebagai pengontrol. Anak-anak kita jadikan objek, kita yang mengontrol, tapi salah. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi ketika ada anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita kritik habis-habisan agar merubah karakternya, ternyata itu salah juga. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tadi yang sudah diberikan nanti ternyata berbeda juga ya. Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita orang dewasa di kelas bisa memaksa, bisa, tapi yang kita paksa belum tentu setuju. Oke, di sini untuk stimulus respon kontrolnya. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus responnya di sini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata teorinya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Ya, karena semua orang itu punya persepsi masing-masing ya. Saya ambil contoh. Pintu dibuka, ada orang yang setuju dan tidak ketika mengajar. Ya, mungkin yang si A setuju karena panas, si B tidak setuju karena bising. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tetapi teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan si anak itu di kelasnya kurang baik perilakunya. Nah, tentunya dia punya tujuan, apakah perlu kasih sayang, perhatian dan lain-lain. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya tadi yang kertas yang Anda genggam, Bapak Ibu genggam. Mungkin ada yang bisa dan tidak. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kontrolnya ada dalam dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat
bujukan gagal. Ya, ketika dibujuk gagal biasanya dipaksa. Kemudian terkontrak kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau menguntungkan untuk orang tersebut biasanya diberikan. Itu biasanya dipakai untuk orang-orang bisnis. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, dari kontrolnya di sini model berpikir menang dan menang. Ya, kita kan kalau mengikuti pertandingan pasti pikirannya menang dan menang. Tidak mungkin ikut pasti kalah, tidak mungkin. Ada harapan biasanya. Nah, ini Bapak Ibu untuk disiplin positif ini di sini ada teori kontrol dari teori Dr. William Glasser. Nah, pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini masuk dalam disiplin positif. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapainya tujuan mulia, yaitu sesuatu yang seseorang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan pasti. Semua orang berperilaku pasti memiliki tujuan, sama seperti kita nih. Kita berada di ruangan ini pasti punya tujuan masing-masing. Kemudian teori motivasinya untuk menghindari hukuman. Ya, ini juga yang kita lakukan adalah untuk mengisi lembar dari nanti PMM nanti. Nah, ini motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ya, datang tepat waktu tentunya, selesai tepat waktu tugasnya. Kemudian ini motivasi intrinsik dari dalam diri kita, ya. Nah, ini disebut nanti kita akan belajar bagaimana mencari keyakinan kelas. Ini kita pakai untuk di bulan ajaran baru. Nah, apa sih keyakinan kelas nanti akan saya berikan. Kemudian model berpikir menang dan kalah, kolaborasi dan konsensus mencapai pilihan yang baru. Nah, di sini ya posisi kita, 5 posisi kontrol. Guru, pertama sebagai penghukum, kedua membuat rasa bersalah, menjadi teman, keempat pemantau, dan kelima dan manajer. Nah, kemudian ini disebut dengan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menayangkan keyakinan. Dan berikutnya ada realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Bahkan saya yakin di kelas ini pun atau di ruangan ini semuanya mempunyai pandangan berbeda terhadap saya atau saya terhadap Pak Dulo, pasti berbeda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah bertahan hidup. Ya, kita datang pagi lagi setiap hari, ya. Nah, untuk bekerja untuk apa? Untuk bertahan hidup, kan, ya. Kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Dapat kasih sayang, kan, ya? Dapat dari bapak, ibu, saudara. Bahkan di kelas ini pun ada kasih sayang. Kalau tidak ada cemberut semua nanti. Kesenangan, ya. Kemudian kebebasan. Dari 5 kebutuhan dasar tadi, ya, ketika salah satunya belum kita dapatkan, mungkin ada kurang apa ya namanya dalam diri kita itu akan bermasalah mungkin, ya. Nah, nanti kita akan pelajari terakhir itu. Nah, Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Disiplin, pasti semuanya tahu apa sih disiplin? Yang bisa jawab ada hadiah ini. Saya sudah siapkan. Apa Bedui? Oh, taat pada peraturan, kata Bedui. Ada lagi? Jangan malu-malu, bosan? Konsisten dengan tata tertib. Pogi, ayo silakan. Monggo. Mematuhi peraturan yang ada di sekolah, Pak Abdullah. Peraturan yang lainnya ada tidak? Ini hadiahnya lumayan. Ini gak percaya. Ini udah saya bawa di plastik.
Sudah tidak ada lagi yang dia Bu Lina atau Bu Ita. Wah, Bu Ita senyum baik. Apa Bu? Bu Nina, silakan. Mematuhi aturan yang ada. Oke, kita lihat bareng-bareng. Apa sih disiplin? Oke, disiplin artinya belajar. Ada yang benar nggak? Belum ya? Belum, nanti ada pertanyaan berikutnya. Namanya juga kita lagi belajar. Nah, berasal dari kata Latin atau bahasa Latin, disiplina artinya belajar. Makna asal kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin dari diri. Murid Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya maju, sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, tadi seperti Bapak Ibu sebutkan tadi, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal di sini. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut dapat bersifat lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang tahun ini digalakkan di sekolah. Nah, ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia tentunya, mandiri, bernalar kritis, berkenekaan global, gotong royong, dan terakhir ada kreatif. Nah, ini untuk murid-murid kita. Nah, langsung saja ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Pegang juga ya, duduk dulu lah sebentar. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, biasanya nih kita ambil contoh ketika kita ada kegiatan di suatu tempat yang diadakan oleh dinas pendidikan misalkan, yang berkaitan nanti dengan hasilnya akan pada saat kenaikan pangkat atau lain-lain. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kita mengerjakan, tapi ada unsur ini. Apa sih kalau saya tidak mengerjakan? Nah, kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya, penghargaan atau lain-lain, itu eksternal dua-duanya. Nah, yang terakhir adalah untuk menghargai diri. Saya datang ke sekolah ini pagi untuk apa? Menghargai diri sendiri. Sama dengan murid. Ketika murid datang ketika tepat waktu, berarti mereka sudah menghargai diri sendiri. Karena kalau 30 menit baru datang, berarti benar Pak Abdullah lagi ngajar. Anak baru datang 30 menit, berarti anak tersebut tidak menghargai Pak Abdullah dan dirinya sendiri, karena dia sudah kehilangan waktu 30 menit itu dalam pelajarannya. Ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di sini kita patokannya ini adalah bapak kita ya. Bapak apakah ini? Bapak Pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, mereka itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kita merdeka. Apakah kita semua manusia merdeka? Ya, tentunya. Kita bebas melakukan apapun sesuai keinginan diri kita. Tetapi juga harus bisa menjaga norma-norma yang berlaku. Nah, di sini tadi ada pertanyaan, apa sih itu restitusi? Pada ngomong restitusi apa sih? Nah, di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, biasanya di kelas itu ada saja masalah, murid dengan murid, murid dengan wali murid, ada ya. Nah, bagaimana sih nanti menyelesaikannya? Nanti kita akan bahas juga. Oh, tentunya sebelumnya ada yang ingin bertanya tidak? Silakan kalau ingin bertanya. Bu Dwi mau tanya? Tidak ada, terima kasih Bu Dwi. Bu Ana, terima kasih kalau tidak ada banyak. Nah, sebenarnya ciri-ciri restitusi. Satu, pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga, semuanya. Apalagi anak-anak. Kedua, memperbaiki hubungan. Nah, ketika terjadi konflik, usahakan hubungan ini harus diperbaiki. Jangan sampai si anak tersebut bermasalah sampai keluar sekolah. Ya. Ketiga, tawaran. Kita tawarkan bagaimana cara pemecahan masalahnya. Tentunya kita tawarkan ke anak. Oke, nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Nanti si anak tersebut yang akan mencari ininya, caranya. Nah, bukan kita paksakan. Selama ini kita paksakan, kamu berantem salaman, gitu kan ya? Selesai saja begitu. Nah, keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Apa sih masalahnya? Kita harus cari tahu dulu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apakah anak tersebut ada 5 dari 6 sih kebutuhan dasar manusia, ada yang kekurangan tidak? Biasanya kan kalau anak itu kalau di rumahnya dia, di sekolahnya nggak mau diam, ada ya mungkin butuh perhatian. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian 7, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8, fokus pada solusi. 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, jangan sampai dia dikucilkan sendiri saja. Itu tidak baik juga untuk perkembangannya nanti. Nah, di sini yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, kita harusnya terapkan ini pada saat anak-anak nanti masuk ajaran baru, keyakinan kelas. Mungkin ada yang berpatokan, sama tuh peraturan keras. Buat apa sih Pak banyak-banyak bikin keyakinan kelas, peraturan kelas ya. Keyakinan kelas ini keyakinan yang diyakini anak di kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja sih katanya? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Tadi Pak Didi dari Belaraja ke sini pakai helm tuh. Kenapa Pak Didi harus pakai helm? Kira-kira untuk apa sih? Atau ada taat peraturan, takut ada polisi gitu kan ya, takut disilang, panas kata. Atau beli skin scare-nya takut hilang katanya. Kalau kata Pak dulu, Pak demi keselamatan atau jatuh benjol. Iya, bermacam-macam gitu ya. Sebenarnya mengapa kita memiliki peraturan 3M tadi, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ini ketika COVID ya, tentunya untuk keselamatan. Baik, disiplin positif. Nah, disiplin positif dari kontrol atau dari pilihan dari Dr. William Besser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, makna disiplinnya di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang terjadi atau menjadi kebiasaan. Nah, tadi saya ingin tanyakan nih, disiplin, apa sih disiplin? Hadiahnya bisa ada nih, belum ada yang dapat soalnya. Oh, luar biasa belajar. Mantap, lumayan buat nyuci popok. Masih ada, tenang. Kemudian saya kritik. Kemudian
Anda tidak tadi sudah semua perilaku memiliki tujuan, motivasi untuk mengontrol, menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan menghargai diri sendiri. Di sini model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, tadi 5 posisi kontrol sebagai guru. Di sini penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemudian ke bawahnya ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, kemudian ada yang berikutnya kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, pertama adalah bertahan hidup, penguasaan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, tadi sudah dijawab oleh Bu Nurul nih, apa kata makan disiplin, belajar. Oh, luar biasa Bu Nurul. Kemudian nilai-nilai kebajikan universalnya di sini banyak sekali. Sifat-sifat konsumsi manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Banyak sekali setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari diri dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang kita tahu di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebenaran global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ada lagi di sini. Nah, di sini. Nah, di sini Bu, ada colokin aja Bu. Penuh Bu. Oh, penuh Bu. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi eksternal, dari luar berarti. Karena ada sesuatu, harus saya kerjakan. Kalau tidak, saya akan menangani. Hukumannya seperti apa? Yang kedua adalah mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Eksternal juga. Untuk internalnya di sini adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini tujuan dari disiplin itu adalah menghargai diri sendiri. Tujuannya ya. Nah, tadi kata Ki Hajar Dewantara, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Cakap itu pintar, bisa. Nah, kadang ada orang yang tidak bisa memerintah dirinya sendiri. Nanya ke orang lain, saya harus ngapain ya? Ada yang begitu. Nah, di sini kita bahas kembali apa itu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita selesaikan masalah dengan tidak menciptakan masalah baru. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena setiap orang pasti punya kesalahan, atau setiap orang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, diperbaiki hubungannya. Pasti di kelas juga hubungannya dengan murid baik-baik. 3, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik tentunya. 7, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kelima, fokus pada solusi. 8, solusinya seperti apa, cara menyelesaikannya. 9,
9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya supaya tidak dijauhi, ya. Nah, berikutnya keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Tadi saya ulangi kembali. Mengapa harus keyakinan kelas? Karena supaya anak meyakini hal-hal yang seperti ini yang baik untuk kelasnya. Kalau sudah kita yakini, kita tidak akan melanggar, kan ya? Sama seperti ketika kita puasa. Yakin tidak? Yakin pasti. Yakin tidak puasa kita diterima? Ya, yakin. Berarti kita tidak usah makan. Kalau makan batal, pasti. Cuma mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm? Dari mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bahkan anak itu kalau gurunya yang ngomong diyakini, ya, pasti lebih dipercaya. Saya pernah percayain anak perempuan dan laki-laki. Nah, kamu kan sudah puber misalkan, nanti ditoel oleh anak laki-lakinya hamil, kata saya. Terus sampai nggak mau ditoel sama temennya karena dia meyakini. Padahal itu salah. Itu hanya contoh, ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, ini ketika musim Covid. Nah, ini untuk keselamatan juga, kesehatan. Pertama keselamatan, kesehatan. Bahwa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu. Nah, ini menghargai, ya, disiplin. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kita sudah bosan dengan banyak peraturan, ya. Harusnya kita ganti dengan yang keyakinan. Kalau kamu tidak belajar, misalkan, maka tidak bisa. Berarti menumbuhkan keyakinan. Nah, tadi budaya positif, ada lingkungan positif. Nah, lingkungan tentunya ini sangat berpengaruh juga, ya. Lingkungan ini ada keyakinan kelas namanya. Ada terakhir adalah peraturan kelas. Tetap ada peraturan kelas, ya, yang dihilangkan. Tapi kita buat juga keyakinan dan lingkungan untuk menciptakan budaya positif di kelas. Nah, tadi mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, tadi ada ini contohnya TK Dharma Wanita Persatuan 1. Ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kemudian kesepakatan kelasnya ada lagi, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berikutnya yang kami murid yang sangat semangat belajar. Yang C-nya kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini contoh, ya. Kira-kira mana yang masuk keyakinan kelas? Pertanyaannya mengapa? Yang mana keyakinan kelas? Yang meyakini tadi ada nilainya. Disiplin, gotong royong. Ada 3 tadi. Ayo Bu, masih ada Bu hadiahnya Bu? Ada Bu, masih ada. Kira-kira ayo pada dulu Pak Ugi, mana yang termasuk keyakinan kelas? Wah, batuk dulu Pak Ugi. Silahkan Ugi, sebelum jawab batuk dulu boleh. Ayo Ugi, silakan. Oh, dulu. Oh, dulu. Kira-kira yang mana? Ya, masuk keyakinan kelas. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, keyakinan kelas. Oh, nomor 3 berarti, ya, keyakinan kelas. Mengapa? Kenapa? Gitu. Alasannya, kenapa itu kalau menurut Pak Guru itu keyakinan kelas? Kenapa? Karena sudah setiap hari akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Oh iya. Pembiasaan, ya, pembiasaan Pak dulu. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu tuh. Luar biasa. Pak dulu, ada saya pilih nih. Mau kopi apa mau yang mana? Kopi. Oh, kopi.
ahli kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Nah, kita ulangi lagi. Ada hormat. Nah, terdengarnya, intonasinya ya. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, intonasi tadi saya ulangi lagi. Kalau intonasinya enak terdengar, biasanya orang yang mendengar pun akan dengan senang hati ya meresponnya. Kalau intonasinya tidak terdengar enak, biasanya maka akan terjadi sesuatu kebalikannya. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Kemudian yang terlihat di sini, berempati terhadap perasaan orang lain. Nah, bisa ketika ada temannya nangis, atau ada murid kita yang nangis, bagaimana kita berempati? Atau murid kita yang sedang bersedih, ya, kehilangan orang tuanya dan apa misalkan. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kalau tidak diizinkan, jangan dipegang. Apalagi milik orang lain, tidak boleh. Oke, jangan sampai. Mendengarkan dengan seksama. Tadi senantiasa berbuat baik atau berbagi juga. Kemudian berperilaku, tersenyum ramah, ya, tersenyum ramah. Tadi saya sudah kasih contoh Bu Ita, Bu Dewi dan guru-guru lainnya di sini ramah-ramah. Ketika ketemu di jalan juga, di gerbang baru nongol helmnya doang, udah senyum, padahal udah di helm gitu. Ya, udah senyum aja. Kemudian memberikan salam, hormat, berjabat tangan, ya. Karena murid itu kalau ketemu itu ya bisa salaman berjam-jam. Udah salaman, ngobrol sama dia, salaman lagi. Sampai bapak gurunya udah habis sabun berapa tangannya. Iya, mau makan cuci tangan, ada anak salaman lagi. Cuci tangan ada lagi kan? Ya, luar biasa itu. Anak-anak itu hormatnya luar biasa sama guru. Kemudian memberikan ruang kerja, ya, ruang bekerja. Postur tubuh yang tenang, ya. Ketika berperilaku tadi dengan duduk santai, ketika kita bertanya terhadap anak, ya, otomatis anak tersebut juga akan terbuka. Nah, di sini hormatnya, datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Sudah pinjam, tidak dikembalikan, maka teman tersebut tidak akan memberikan kembali biasanya. Ya. Kemudian bekerjanya di sini. Tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampaknya, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampaknya tugas tidak diberikan. Nah, untuk peraturan dan keyakinan di sini ada perbedaan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu tulis. Nah, berarti ada tanggung jawab keyakinan kelasnya. Sama seperti tadi contohnya, mengerjakan tugas piket, berarti tanggung jawab. Mengerjakan tugas tepat waktu, tanggung jawab juga, ya. Datang pagi ketika jam upacara, tanggung jawab juga, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian peraturan berikutnya, dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Nah, ini juga nih agak galau saya nih untuk guru-guru yang masih merokok di sekolah. Kan ada tulisannya no smoking. Nah, tapi masih merokok. Itu agak galau juga saya. Iya, Pak, tadi katanya no smoking, tapi Pak itu nyuruh beli rokok. Iya. Pak Ubi mah tidak merokok di sini dia mah. Di perpus dia. Kemudian bergantian atau menunggu giliran ketika akan ke toilet atau menggunakan
wastafel ya. Ini tentunya menghormati orang lain dan belajar bersabar juga. Antri, karena warga Indonesia ini sulit berantri ya, antri. Berikutnya adalah gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor tadi, tentunya untuk keselamatan dan keamanan. Takutnya ada murid yang jatuh, maka sering terjadi ini. Ya, dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas ya. Kalau kita terus-terusan memberikan anak hadiah, tentunya anak tersebut pasti ketika tidak ada hadiahnya tidak mau mengerjakan tugas ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Tidak ada hadiahnya, nggak mau ikut lomba misalkan. Kalau anak-anak di sini penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi tidak keluar tuh dalam dirinya. Kenapa sih saya harus mengerjakan tugas? Buat apa? Akhirnya terjadi seperti itu. Nah, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi di sini. Ini sering nih. Bahkan saya pernah melakukan ini. Ketika perkalian, anak saya suruh untuk menghafalkan perkalian. Padahal manfaatnya bukan untuk saya, buat anak sendiri. Tapi sampai saat ini Bapak Ibu, mereka malah memilih saya berikan dua pilihan. Yang bisa perkalian itu bebas piket, yang tidak bisa perkalian piket setiap hari. Apa yang terjadi? Mereka lebih banyak memilih piket setiap hari ternyata. Kirain saya akan memilih bebas piket gitu kan ya. Ternyata piket setiap hari. Akhirnya saya ambil cara ini, mencatat perkalian. Satu buku itu dipilih juga ternyata. Lebih baik mencatat. Anehnya, padahal itu bentuk hukuman. Sampai saya bingung bagaimana caranya. Dan ternyata minat anak tersebut belum ada. Ya, saya tanya kenapa sampai sekarang belum hafal. Alasannya bermacam-macam. Sampai lulus lagi masih. Padahal ke SMP, jenjang yang lebih tinggi juga pasti akan bertemu ya dengan perkalian. Pak Ugi kita ngalamin lah. Oke ya, kita juga tanya ya dulu SMP ya. Kalau selama gurunya baik-baik, kalau dulu mau gurunya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu bentuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu dulu ya. Udah salah, suruh push up lagi. Capek, ngos-ngosan. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi namanya. Ya. Biasanya baju temannya dicoret-coret oleh guru pakai pulpen. Nah, konsekuensinya adalah mengganti baju temannya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maka sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Mungkin tidak menggunakan sepatu di sini ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ini. Tentunya gurunya sudah buat dengan muridnya konsekuensinya seperti itu. Kalau pelajaran bapak kamu telat, konsekuensinya seperti itu loh nak. Sepakat ya. Nah, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi di sini sesuatu yang harus terjadi, ya harus terjadi. Ya. Contoh yang paling gampang. Ketika kita sebagai manusia kalau tidak mengerjakan perintah ya, ini perintah nih, manusia tidak menggunakan perintah Tuhan misalkan, apa konsekuensinya yang kita yakini adalah tidak mendapatkan pahala ya.
Kalau sebagai murid, konsekuensinya misalkan kamu tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya Pak Abdullah misalkan saya tidak akan memberikan nilai, itu konsekuensi, ya. Kemudian membuat anak sakit, nah itu hukuman tuh, fisik maupun hati untuk jangka yang waktu lama. Tentunya kalau hukuman tadi sudah saya contohkan, ketika guru membuat hukuman pasti akan terasa lebih lama. Tuh pandang tuh dulu yang pernah hukum saya hormat di lapangan misalkan, ya akan teringat lama. Konsekuensinya bisa membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kemudian ada lagi anak membenci kedisiplinan karena mereka menilainya disiplin harus begini, ya. Nah, kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Oh iya nih, kalau saya tidak melakukan ini akan dampak seperti ini karena sudah sepakat. Kemudian mendorong anak meyakini diri sendiri. Tadi, nah kalau kamu tidak menghafal perkalian, kamu nulis ya satu buku, nah itu menyakiti namanya kan? Tapi mereka pilih juga anehnya. Aneh itu. Konsep diri yang buruk, nah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau ada hukuman, enggak Pak, saya udah hafal tapi saya lupa Pak. Ya. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kehilangan hak, buat tidak nyaman. Gitu kan? Oke, kemudian ada identitas gagal. Sukses tadi ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu gagal. Kalau suksesnya, konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Ya, cara menyelesaikannya seperti apa? Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka yang pendek. Menguatkan untuk murid, anak dalam jangka yang panjang. Nah, tadi konsekuensinya korban bisa diabaikan, korban mendapat ganti rugi. Tadi contoh baju atau kertas yang sobek oleh temannya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini nih, habis ini kan tadi udahan ya. Kebutuhan dasar manusia, jadi ada 5 kebutuhan dasar. Pertama, bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Saya tahu semuanya sudah memiliki ini. Bertahan hidup sudah, karena semua bekerja untuk bertahan hidup. Kasih sayang pasti diterima di sini tuh, rasa diterima oleh teman-temannya, berbagi semua, ya. Kesenangan tadi saya tanya, kalau kesenangannya beda-beda. Diara, Bu Husnul kumpul dengan rekan sejawatnya di sekolah dalam hal kegiatan. Kalau Pak Dedi kesenangannya beda, dia ada panggilan tentang bisnis, oh senang dia. Ya, Pak Ugi beda lagi, saya beda lagi. Kemudian penguasaan terhadap dirinya dan orang lain tentunya. Kebebasan, nah yang terakhir kebebasan. Kita semua adalah manusia yang bebas, ya, bebas menentukan pilihan dan lain-lain. Nah, 5 posisi kontrol yang terakhir. Kontrol bukan salah, ya. Ya.
Tengahnya. Oke, Bapak Ibu, kita lihat kan ada trouble sedikit ya. Oke, yang kelima dari posisi kontrol. Nah, posisi kontrol tadi sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol kita. Guru itu penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk guru ini motivasi dari guru. Untuk penghukum ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Itu biasanya seperti itu. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengalahkan seharusnya atau ibu kecewa. Kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, kalau manajer mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, ini tadi terakhir ya. Ini terakhir ya, saya. Segitiga restitusi. Nah, ini untuk menstabilkan identitas ada paling bawah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan pernah. Ya, saya dan orang-orang lainnya atau ibu bapak guru pernah melakukan kesalahan tentunya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu bisa kita buat kalimat seperti itu ke anak ketika ada masalah. Misalkan anak main bola di ruangan, tiba-tiba kena kaca pecah. Takut anak tersebut tidak mau masuk lagi besoknya. Nah, ini ibu berkunjung ke rumahnya, ibu tanyakan, nah, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Saya pun pernah misalkan memecahkan kaca karena main bola, ya. Kemudian validasi kebutuhan di sini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian nilai-nilai yang telah kita sepakati. Nah, ini termasuk menyatakan keyakinan dan kamu ingin menjadi seperti apa. Nah, berikutnya adalah dari menstabilkan identitas adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, gurunya berkata di sini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, dan tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga berbuat salah. Kemudian kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, tapi atau siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, biasanya anak kalau ada masalah saling menyalahkan kan, Bu ya? Si itu pak, si ini pak, itu gara-gara dia pak. Nah, tapi dengan kalimat seperti ini bisa kita cari masalahnya atau kita selesaikan masalahnya. Kemudian kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ada anak-anak yang seperti ini. Temennya main sama dia jatuh karena dia merasa bersalah, karena ketakutan ya. Bahkan kita pun pernah melakukan hal seperti ini mungkin. Kemudian validasi kebutuhan. Membantu siswa menggali basic needs atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and background, fun and survival, atau untuk bertahan hidup, pasti punya tujuan di sini. Bahkan maaf nih, kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini di televisi ada yang terjadi di suatu tempat, misalkan ada ibu-ibu mencuri, ternyata setelah diselidiki tujuannya adalah karena anaknya kelaparan. Nah, pasti itu punya tujuan masing-masing. Anak juga mungkin sering berbuat sesuatu di kelas, mungkin ada tujuannya kalau kita telusuri. Kemudian kamu pasti punya alasan dari melakukannya. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu.
tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian pertanyaan berikutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, kadang ada anak yang sering memukul temannya. Nah, terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Tadi nilai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Tadi contohnya nilai kedisiplinan, ya, datang tepat waktu, mengerjakan tugas. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Pasti ini salah satu pertanyaan yang pernah kita lontarkan ke anak. Nah, terakhir terima kasih. Tapi sebelum saya tutup, tadi sudah kita jalani beberapa rangkaian acara dan beberapa slide juga. Tadi saya ingin tanyakan 5 posisi kontrol guru. Kira-kira ada tidak yang ingin menunjuk dirinya sendiri menjawab? Tadi Badul udah. Ayo silakan. Belum baru datang ya Bu Cici. Saya masih ada hadiahnya soalnya Bu Badir. Masih ada hadiahnya. Ayo Bu Snul. 5 posisi kontrol guru. Tadi ada sebagai apa, sebagai apa. Ya silakan. Ya. Oke, silakan Ibu Zul bisa pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Nan atas waktunya. Saya mungkin hanya menyimpulkan dari paparan Pak Nan tadi, kemudian sedikit masukan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan itu juga termasuk koleksi buat diri saya sendiri terutama dan buat rekan-rekan semua. Yang pertama adalah kalau kesimpulan saya dan paparan tadi bahwa guru yang baik itu adalah yang bisa menerima, atau guru sejati itu adalah guru yang bisa menerima siswa seperti apa kondisinya, keadaannya, karakternya, sifatnya, yang si kaya, si miskin, si bodoh, si pintar, ya guru mampu menghadapi itu. Bisa memberikan solusi, bisa ketika mengajar bisa memahami kondisinya, bisa memahami bakat dan minatnya. Nah itulah mungkin ciri guru sejati. Kemudian yang kedua, ada rasa kasih sayang tadi di antara rekan-rekan kita, bukan siswa ini. Mungkin ada rasa saling empati, karena dalam kehidupan itu intinya adalah dalam proses belajar kita dalam hidup ini. Pertama, 4 roda kehidupan itu pasti akan berjalan dan kita akan alami itu. Pertama, di antara kita ada orang yang bodoh, ada yang pintar, kemudian ada yang biasa-biasa saja. Kemudian yang pintar itu harus mengajarkan, yang punya, yang kuat secara ekonomi itu harus membantu yang lemah. Kemudian yang lupa kita ingatkan, yang tidak mampu kita tolong. Itu mungkin pas dalam kehidupan kita sebagai pendidik. Kemudian masukan juga, saya senang karena dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, karena kalau saya merasa bahwa life education, bahwa pendidikan itu adalah sumber hidup. Mari kita tumbuhkan budaya kita senang belajar, ya, karena kalau kita belajar itu, karena begini, setelah saya kemarin ikuti kegiatan di Bogor itu, ya, kegiatan di Bogor itu yang saya selama mengajar di Pelisa 2 itu sudah hampir seperempat abad, ya, hampir seperempat abad itu guru bidang itu tidak pernah diberikan kesempatan untuk ikut keluar. Jadi selama ini hanya guru kelas, dan guru kelas. Tetapi terkadang setelah keluar juga kan tidak ada sosialisasinya di kelas, di sekolah masing-masing. Nah, kemarin kami mendapatkan pencerahan bahwa apapun yang kita dapat,
apapun yang kita dapatkan ilmu itu ya harus bisa mensosialisasikannya ke teman-temannya di sekolahnya gitu. Itu aja mungkin mana ya mungkin apa ya nyambung apa enggak gitu. Saya tidak tahu nyambung apa tidak. Cuma itu yang jelas saya berterima kasih atas kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih.